Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saya percaya bahwa saudara sudah menyiapkan diri untuk menantikan saat waktu-waktu seperti ini. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bagaimana menuntun saudara sehingga saudara menjadi yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi yang terpilih seperti langkah-langkah hidup yang telah diambil oleh Maria. Hari ini saya akan lanjutkan lagi untuk memberikan gambaran kepada saudara sehingga saudara tidak lagi ragu untuk melangkah selanjutnya kepada posisi rohani menjadi pilihan Tuhan. Saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Kami berterima kasih untuk kesempatan, untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau sendiri yang berfirman, saatnya akan tiba. Orang akan mencari firman, akan mencari kebenaran, tapi tidak akan menemukannya lagi. Mereka akan rebah, lesu, dan tidak berdaya. Terima kasih karena kami terus dianugerahi dari waktu ke waktu di bawah sorga yang terbuka ini untuk terus mendapatkan firman yang hidup, bukan firman yang tertulis, bukan firman yang diajarkan oleh manusia, tapi yang keluar langsung daripada mulutmu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan kami mengatakan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Berarti banyak sekali yang tereliminasi, yang tergagal untuk menjadi yang dipilih. Kami tahu bahwa tidak ada niat dalam dirimu untuk menggagalkan hidup kami. Kami tahu oleh karena itu datang daripada diri manusia itu sendiri yang mengakibatkan mereka gagal. Kami butuh firman-Mu Tuhan, supaya kami sampai pada posisi tersebut yang menjadi dipilih. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita kembali lagi baca Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu hal, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Kita menemukan bahwa ada dua cara melayani dan menghormati Tuhan. Ada dua cara melayani dan bagaimana mengabdi Tuhan. Saya meminta dalam nama Tuhan, pilihlah cara yang terbaik menurut Tuhan. Itulah yang harus menjadi pilihan saudara. Apa yang hamba-hamba Tuhan terdahulu telah pilih adalah pilihan yang terbaik buat hidup mereka. Dari masa-masa ketika hidup mereka betul-betul mengalami kegemilangan dan kemuliaan, tetapi mereka telah memilih terus hal-hal yang terbaik yang menurut Tuhan, sehingga mereka disebut adalah pilihan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-25. Ini tentang Musa, ayat 24.
Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Itu pilihan buat dia. Tapi ada pilihan yang lebih lagi. Karena ia lebih suka, lebih dikatakan, menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia memilih, Musa memilih apa yang menjadi pilihannya Allah. Joshua 24, ketika hari terakhir dia, ketika hari tuanya dia. Dia berkata, dia kumpulkan seluruh bangsa Israel. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Itu Abram, bukan Abraham. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua menunjukkan pilihannya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memilih yang terbaik. Mari kita lihat sekarang. Raja Daud. Mazmur. Mazmur 119. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat yang ke-30. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Itu Daud. Apa yang mereka pilih? Musa pilih, Joshua pilih, Daud pilih, Maria pilih. Itu yang tidak akan diambil. Menurut Lukas pasal yang ke-10. Ayat 42. Tidak akan diambil daripadanya. Karena itu adalah memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang sama. Sehingga mereka menjadi yang dipilih oleh Allah. Pilihan Marta itu akan diambil daripadanya. Itu artinya. Karena apa? Karena semua layanan yang dilakukan Marta akan berakhir ketika Marta dipanggil Tuhan. Ketika Marta meninggal. Tapi pilihan Maria tidak akan diambil atau dicabut. Sebab itu adalah yang spiritual dan kekal. Sama seperti Musa. Sama seperti Yosua. Sama seperti Daud. Kita bisa melihat sekarang. Marta dan Maria adalah kedua murid sejati yang memiliki hati untuk Tuhan. Tetapi yang satu, dia bisa menghormati Tuhan lebih tinggi daripada yang lain. Saya mau beritahu pada saudaraku, jika dalam kehidupan gereja penuh dengan Maria, maka gereja tersebut akan menjadi gereja yang agung, kuat, kokoh, dan tidak akan pernah bisa terkontaminasi oleh dunia ini. Tapi kalau gereja tersebut penuh dengan Marta yang sibuk terus dengan perkara-perkara, melayani, sibuk dengan ini. Saya mau beritahu pada saudaraku, maka kau akan lihat gereja tersebut dari waktu ke waktu akan selalu mengalami kesusahan demi kesusahan. Pada waktu Salomo selesai membangun bait suci, dikatakan oleh Alkitab, pada waktu Salomo memulai membangun bait suci, pada masa itu ada damai antara Israel dengan bangsa-bangsa lain. Baru mereka bisa membangun. Bagaimana mungkin kehidupan gereja bisa maju
secara bersama. Yang disebut gereja itu secara bersama. Kalau terus sibuk untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Jadi perbedaan yang terjadi antara Marta dan Maria ini memberikan kepada saudara suatu inspirasi, ilham yang berasal daripada Allah untuk supaya saudara memilih yang terbaik. Kehidupan seperti apa menjadi komitmen saudara, menjadi ketetapan hati saudara. Saya mau menjagai saudara dengan beberapa hal secara cepat supaya saudara benar-benar bisa dilindungi dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini. Perhatikan, yang pertama, segala macam urusan-urusan kecuali urusan dengan Bapa. Dalam urusan yang menyangkut kehidupan saudara ataupun kehidupan pelayanan gereja. Yang nampaknya halal dan nampaknya kelihatan terpuji. Itu pun urusan seperti itu penuh dengan bahaya. Lihat bahayanya di mana. Lihat Marta terlalu asik dan larut dengan pikirannya. Jadi hal seperti ini mungkin engkau berpikir memelihara keluargamu. Jangan sampai engkau mengabaikan hal-hal yang utama. Jangan sampai engkau kehilangan hal yang terbaik. Yang kedua, kau harus berada di suatu pemahaman. Kau harus berada di suatu pemahaman bahwa penting untuk mengikuti instruksi Tuhan. Berarti kau harus mendengarkan firman daripada terlibat dalam urusan-urusan dunia. Kalau saudara mengikuti instruksi Tuhan, bukan apa yang diharuskan oleh dunia, maka saudara akan menemukan hadiratnya. Saudara akan menemukan firman-Nya. Sama seperti perwira dari Kapernaum itu mengakui bahwa hadiratmu, kehadiranmu dengan firman-Mu, dengan perkataanmu itu satu. Kalau engkau mau terus menganggap lebih penting instruksi daripada Tuhan, dari perkataan-perkataan Tuhan, daripada langsung terlibat pada urusan-urusan dunia. Ini berbahaya, karena ini akan menyebabkan saudara menjadi kabur, menjadi blur, kabur terhadap tujuan panggilannya saudara. Dan alhasil, engkau akan gagal menjadi yang terpilih. Yang ketiga, kau harus bisa pahami. Ada saat-saat yang tepat. Ada saat-saat yang tepat. Untuk menangguhkan pekerjaan lahiriah. Dan masuk kepada hal-hal yang ilahi. Bukan berarti saya mengajari saudara supaya saudara membedakan. Ini waktu sekarang untuk urusan dunia. Ini waktu. Bukan. Untuk berurusan. Saudara masih ingat. Mamanya John dan Charles Wesley. Dia memiliki anak. 16 atau 17. Tapi satu hari. Seluruh kehidupan anaknya. Itu betul-betul dapat sumber kekuatan dari Allah oleh karena mama mereka. Bayangkan mengurus satu keluarga yang hampir berjumlah 20 orang. Bagaimana makanan mereka? Itu tidak mudah. Berarti ibu ini terus sibuk terus dengan urusan dapur. Tidak. Ketika celemeknya
ibunya John Wesley dan Charles Wesley itu menutup mukanya. Maka anak-anaknya langsung berkata, diam, tenang. Mama lagi mulai datang ke hadirat Tuhan berdoa. Memang apa yang dilakukan Marta itu memang patut dilakukan. Tapi ingat, ada musimnya. Memang yang dilakukan Maria. Karena Maria melakukan itu karena pekerjaan Allah dalam batinnya. Itu pun juga memiliki musim. Ingat, kalau engkau hidup dengan ketegasan, tidak, ini hal yang ilahi. Saya butuh ini. Dan Tuhan butuh ini juga. Waktu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tegas, kau akan lihat. Kau bisa merasakan Tuhan di mana-mana. Yang keempat, kalau perhatianmu, kalau pengertianmu, pentingnya perkara-perkara tentang Tuhan itu hilang pada kesempatan yang ada, maka itu akan hilang seterusnya. Ini yang terjadi pada Marta. Yohanes 12, saudara lihat dalam tayangannya. Yohanes pasal 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Marta kembali lagi melayani dan melayani dan melayani. Tidak ada perubahan. Kalau perkara-perkara, pentingnya perkara tentang Tuhan itu, perhatian saudara itu hilang. Bahwa bukan itu yang terutama. Maka engkau akan kehilangan. Dalam setiap kesempatan, perhatianmu itu akan hilang. Yang kelima, perhatikan baik-baik. Kesalehan, hal-hal yang ilahi, itu adalah hal-hal yang utama yang dibutuhkan. Kau harus ingat ini. Sebab apa? Yang lain akan segera binasa. Dengarkan baik-baik. Tanpa firman, tidak akan ada tumbuh hal-hal yang saleh dan ilahi. Bahkan yang kekal. Alkitab berkata di 1 Petrus 1 ayat 25. Segala hal. 1 Petrus 1 ayat 25. Sudah lihat. Segala hal akan lenyap. Tapi firmanku kekal untuk selama-lamanya. Apa saja yang terbangun dari firman. Itu terbangun kekal. Yang keenam. Kesalehan dan manusia batinia adalah perhiasan utama seorang wanita. Saudara adalah wanita, itu gambaran gereja. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu yang menambah cantikmu, yang menambah indahmu, yang meningkatkan nilaimu, yang memberikan kepadamu kehormatan yang lebih.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Norma-norma seorang wanita yang mempermanis kehidupannya dia. Seorang wanita yang terhormat adalah kebajikan itu menjadi perhiasan. Kelemah lembutan. Keanggunan karakter wanita. Mari saya ajak kalian melihat 1 Timotius 2. Ingat, Marta dan Maria hidup pada zaman, pada zaman surat Petrus dan surat Timotius ini yang akan kita baca ini. 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan-perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Bagaimana? Gak ada baju perbuatan baik. Ini dikatakan adalah hal-hal spiritual. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh, dengan duduk di kaki rabi. Ini mempertegas tentang gereja. Tidak ada yang lebih indah daripada seorang wanita yang duduk di kaki Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati seperti Maria. Bukan rendah diri, rendah hati. Marta memelihara kehormatannya. Marta memelihara kehormatan di hadapan Tuhan dengan terisap pada urusan-urusan lahiriah. Dan itu membuat dia senang. Tapi membuat dia susah. Membuat dia juga cemas. Siapa wanita paling cantik? Yang menurut saudara. Menurut 1 Petrus 3 dan 1 Timotius 2 ini. Siapa wanita yang paling cantik? Adalah yang memiliki roh Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Di 1 Timotius 2 ini suatu kesimpulan. Di kaki Yesus ada kedamaian, kemurnian, sukacita, penundukan diri, dan hadiratnya. Tapi kalau di tempat lain, bukan di kaki Yesus, dunia bisa memikat kau. Kejahatan bisa mendatangi kau. Saudara bisa pahami, Marta melakukan perbuatan baik. Dia ingin melayani Yesus, tapi dia kehilangan satu hal. Dan dia tidak tahu bahwa dia kehilangan satu hal. Yang justru Maria tunjukkan. Satu hal itu perlu ditambahkan pada diri Marta. Maka dia menjadi luar biasa. Itu yang paling dibutuhkan. Yang ketujuh. Mari kita baca dulu yang ketujuh. Matius 26. Ayat 6. Minggu lalu kita sudah baca. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Kemudian kita lihat ayat 13. Ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Yesus tahu rencana Allah. Bahwa dia harus mati. Karena dia bicara tentang penguburan. Wanita ini juga tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia.
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, mengingat perbuatannya. Tulis yang ketujuh. Menjadi seorang yang meminyaki kepala Yesus, bukan kaki. Dengan minyak yang mahal. Serta meminyaki kaki Yesus. Dengan mur dan narwastu. Adalah bukti bahwa engkau terpilih. Adalah bukti bahwa engkau terpilih. Mari kita lihat sama-sama, mungkin saudara agak terkaget tadi. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 1 sampai 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan adiknya Marta. Maria ini kakaknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dia pernah meminyaki kaki Tuhan, bukan kepala. Kalau Matius 26, di situ ada seorang wanita di Betania juga. Dia diminyaki kepalanya. Ini meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Sekarang kalau kau lihat lagi Yohanes pasal 12. 6 hari sebelum Paskah. Ini hari yang kemudian. Waktu maju terus. Sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari orang mati. Lihat ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni yang mahal harga. Lalu meminyaki lagi kaki Yesus. Yang pertama di Yohanes 11. Dikatakan dia pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur. Sekarang dia meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dia meminyaki kaki Yesus dengan narwastu. Jadi terlihatlah bahwa dia adalah pribadi yang meminyaki kepala Yesus dengan minyak yang mahal. Dengan minyak yang mahal. Dan dia adalah pribadi yang akhirnya meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan minyak narwastu. Minyak mur dan minyak narwastu. Saya mau ceritakan sedikit kepada saudara. Mungkin saudara akan kaget. Karena saya mencari referensi untuk mengetahui hal ini. Di Matius 26 ayat 7. Saudara lihat pada tayangannya. Rasul Matius menulis. Itu minyak mahal. Di Kidung Agung 1. Dikatakan di Kidung Agung 1. Ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Saudara bisa bayangkan kondisi Yohanes 12. Bau minyak narwastu semerbak di seluruh ruangan.
berarti di situ ada raja. Siapa yang menemukan bahwa itu adalah raja? Hanya Maria. Minyak narwastu itu barang impor, tidak ada di Timur Tengah. Makanya dia mahal sekali. Katakan mahal sekali. Saudara mau dengarkan penjelasan saya tentang minyak narwastu ini? Wow, ini tidak mudah. Kalau minyak mur banyak didapatkan di Timur Tengah juga. Oke, supaya saudara memiliki fondasi. Maria tidak hanya mengambil minyak apa yang ada yang paling mahal di daerah itu. Tidak. Tapi dia merujuk siapa diri Yesus. Kualitas pengenalan dia akan Tuhan. Saudara baca Kidung Agung 1 ayat 12. Minyak narwastu. Baunya itu paling tepat ada di ruangan seputar raja. Harus ada raja dulu di situ. Dengarkan saya tentang minyak narwastu. Saudara mau catat boleh. Minyak ini selalu dipakai orang Romawi untuk mengurapi kepala orang-orang terhormat tertentu. Sebab ini sangat mahal dan berharga. Minyak ini kalau dipakai, minyak narwastu, adalah untuk menunjukkan martabat. Waktu Yesus lahir sebagai raja, orang Majus menunjukkan martabatnya Yesus. Itu dengan pemberian emas, kemenyan, dan mur. Mereka berjalan jauh, hampir 1 tahun. Dari timur ke tempat yang sangat jauh untuk menyembah. Tunjukkan martabatnya. Penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Menyatakan bahwa Yesus itu adalah raja. Untuk menunjukkan martabat Yesus sebagai raja kebenaran dan raja kerajaan Allah. Dan bukan kerajaan dunia ini. Kembali lagi kepada minyak narwastu. Yang ketiga tentang minyak narwastu yang saya dapatkan. Minyak ini, perhatikan baik-baik. Minyak ini itu berasal dari pohon liar yang jelek, yang tidak menarik perhatian. Tidak menarik perhatian orang. Pohonnya jelek. Pohon liar. Tetapi baunya sangat harum sekali. Bukankah itu merupakan gambaran gereja? Tampang gereja tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tapi baunya menunjukkan bahwa ada raja yang hidup di tengah-tengah gereja. Yang keempat. Tadi saudara udah baca Kidung Agung. Kidung Agung 1, mari kita baca lagi. Wah, saya senang membacanya ini. Kidung Agung 1. Ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Kemudian di pasal 4. Ayat 13. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat. Bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit. Tebu dan kayu manis. Dengan segala macam pohon kemenyan. Mur dan gaharu. Beserta berbagai rempah yang terpilih. Ini ada di mana? Di kebun raja. Tulis yang keempat. Ini adalah minyak yang selalu dipakai di lingkungan raja.
atau selalu tercium dekat dengan raja. Jadi kalau orang mencium bau narwastu, dia tahu ada raja di situ. Jadi ini indikator. Mari kita lihat yang kelima ini. Ini yang dahsyat menurut saya. Tanaman untuk minyak narwastu ini, itu hanya tumbuh di India, di Nepal, di salah satu bagian gunung Himalaya, di Sri Lanka, di pantai timur Afrika. Sehingga orang-orang Timur Tengah dan orang Israel harus mengimpor orang Arab, terutama para pedagang Arab dan Syria, itu mengimpornya dari daerah ini. Kalau Yohanes 12 mengatakan, dikatakan di situ disebut adalah tentang bagaimana kalau itu dijual. Karena itu minyaknya mahal. Lihat pernyataan ini. Ayat 4. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Ini ke kaki lagi. Dan bau minyak semberbak di seluruh rumah untuk memberikan indikasi. Tapi nggak ada yang ngeh. Nggak ada yang sadar bahwa ada raja. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu di salah satu komentar di Bible, saya mendapatkan 300 dinar pada waktu itu. Itu setara kira-kira dengan 400 US dollar untuk harga setengah kati. Dari mana Maria? Si pemalas ini. Memperoleh uang seperti itu, mengumpulkannya. Dia tahu momennya. Dia kumpulkan uang dikumpulkan. Hanya untuk mendapatkan satu momen. Untuk menyadarkan banyak orang. Di sini ada raja. Maria tidak mau kalah dengan penjahat yang disalibkan. Yang akhirnya mengenal Yesus sebagai raja. Dia telah memberikan indikasi. Gereja harusnya demikian. Harum bau semerbak. Menurut Matius 26 dan Markus 14 ayat 1 sampai 3. Maria mengurapi kepala Yesus itu juga dengan minyak narwastu. 2 hari. Kalau Yohanes 12 adalah 6 hari. 2 hari sebelum Paskah di rumah Simon orang Farisi yang sakit kusta di Betania. Orang-orang yang dipilih Tuhan, hanya dia yang mampu menunjukkan bahwa raja ada di sini. Pemerintahan Allah ada di sini. Kekuasaan Allah ada di sini. Jadi saudara bisa memahami sekarang. Oh, luar biasa sekali saudara. Sangat luar biasa sekali. Apa yang Allah mau tunjuk. Allah memanggil saudara. Saudara memang dipanggil. Supaya menjadi yang dipilih. Allah menunjukkan jalannya melalui Maria. Saudara tahu fondasi dari tindakan Maria. Itu memiliki fondasi. Dia harus menjadi yang dipanggil.
Dia harus mengalami yang lahir baru. Dia harus mengalami yang disebut dosanya diampuni. Dia harus mengalami seperti itu. Saya ingin menuntun saudara. Kita mulai urutan tindakannya Maria. Mari kita mulai dari Lukas pasal yang ke-7. Karena disinilah mulainya ditemukan ada suatu tindakan yang akhirnya berulang dan penuh dengan kemiripan. Dengan apa yang dilakukan oleh Maria berulang-ulang kali. Tentu hanya Maria saja yang memiliki pemahaman siapa Yesus secara berbeda. Maka di Matius 26 ini atau Lukas pasal 7 ini, orang ini adalah Maria. Mari kita lihat Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus. Kita nggak tahu namanya, tapi nanti suatu ketika kita akan ketemu namanya. Untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ini orang Farisi ini, kelompok rabi. Di kota itu ada seorang perempuan. Di kota itu, ini kota mana? Kita akan tahu kemudian. Seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Terkenal. Jadi kenal. Orang Farisi juga kenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah. Ketika dia mendengar. Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Yang pertama adalah saudara dapati, ketahui bahwa wanita ini tinggal di kota yang sama. Yang kedua, ketika dia mendengar tentang Yesus, berarti sebelum-sebelumnya dia sudah ketahui tentang Yesus. Harus clear saudara. Roh Tuhan sedang menuntun saudara supaya saudara ngerti. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Yesus lagi makan nih seperti saya gini. Di depan saya ada meja. Lalu kemudian datang dia berdiri di belakang Yesus. Dekat kakinya lalu membasahi kaki Yesus berarti dari tempat yang berbeda. Bukan dari hadapan Yesus. Dengan air matanya. Kaki Yesus lagi. Kaki Yesus. Dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya. Dan meminyakinya. Menyeka kaki Yesus dengan air mata. Mencium kakinya. Dan meminyakinya dengan minyak wangi. Wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus ini. Kita nggak tahu siapa namanya. Melihat hal itu ia berkata dalam hatinya. Jika ia ini nabi. Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Maksud menjamah Yesus ini. Tentu ia tahu. Ini mau ngetes nih. Ini benar nggak? Yesus peka nggak? Sensitif nggak? Bahwa ini perempuan terkenal berbuat dosa. Dia kenal nggak? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya. Kepada si tuan rumah. Simon. Oh, baru ketahuan. Pemilik rumah orang Farisi itu bernama Simon. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saat Simon, katakanlah guru. Katakanlah rabi. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Yang lain 50. Wah, ini hutang yang 500 nih 10 kali lipat nih. Karena mereka tidak sanggup membayar. Dua-duanya nggak sanggup bayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia, mengekspresikan kasih kepada si pemberi hutangnya? Jawab Simon, aku kira, menurutku katanya, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Aku setuju pada pendapatmu itu. Siapa yang lebih mengekspresikan? Siapa yang lebih mengekspresikan, menunjukkan kasih? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, lihat, kau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu. Yesus tadi dikatakan di ayat awalnya apa? Disebut dia masuk ke rumah orang yang tanpa nama, orang Farisi. Tinggal di mana dia? Nanti kita akan lihat. Aku sekarang masuk ke rumahmu. Rupanya nama orang itu Simon. Mirip dengan Simon Petrus. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Itu bukan penghormatan untuk menyambut seorang tamu yang engkau sukai dan kau hormati. Kau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Dia justru yang menyambut aku. Yesus kan baru saja memberikan perumpamaan tentang orang berhutang 500 dinar dan 50 dinar. Kau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kebiasaan bangsa Yahudi, budaya Yahudi. Cuci kaki, lalu mencium tamu tersebut. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Sebagai tanda penghormatan yang tertinggi. Siapa orang ini? Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Seolah-olah Yesus menyembunyikan. Nanti suatu hari. Dia akan meminyaki kepalaku juga. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perhatikan baik-baik supaya saudara jangan terjebak pada hal ini tentang hukumnya Allah. Lalu ia berkata kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Maksudnya menunjuk pada Yesus. Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Kita tahu sekarang, ini di rumah Simon. Kita tahu sekarang, ini adalah di rumah Simon. Di kota mana? Tidak disebutkan. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Markus. Pasal 14. Rupanya Markus yang memberikan identifikasi kotanya. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania. Disebutkan kotanya. Di rumah Simon si kusta. Dan sedang duduk makan datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli itu, dicurahkan minyak itu di atas kepala Yesus.
Rupanya Simon, dia adalah seorang Farisi di kota Betania. Ini memberikan gambaran buat diri kita. Tindakan yang dilakukan ini adalah dari seputaran orang-orang Betania. Tapi itu menunjuk kepada siapa wanita ini. Tidak mungkin Maria menjadi yang terpilih kalau dia tidak menjadi yang dipanggil. Jadi dengan jelas dalam Lukas pasal 7. Sorry saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-7. Ini adalah Maria. Dulu dia adalah seorang wanita yang penuh dengan dosa. Dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Bukan saat Yesus saya katakan bukan saat Yesus diundang makan oleh Simon orang Farisi itu. Mengapa? Karena kita harus merujuk kepada ayat yang ini. Ke-47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dari mana engkau tahu bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni? Karena ia banyak berbuat kasih. Jangan saudara salah tangkap. Bukan berarti, bukanlah wanita ini menghambur-hamburkan kasihnya yang luar biasa kepada Yesus, maka dosanya diampun. Bukan. Karena engkau harus dapat menangkap cerita tentang orang yang berhutang itu. Orang yang berhutang 500 dinar. Orang yang berhutang 50 dinar. Saudara bisa lihat pada tayangan itu. Ayat 41-nya. Lalu kemudian tidak sanggup membayar dua-duanya. Mereka punya dosa. Satu dosanya besar. Satu dosanya kecil. Mereka dihapuskan lebih dulu. Baru Yesus bertanya. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi? Jadi kasih yang dihambur-hamburkan oleh Maria ini. Sebagai seorang yang terkenal berdosa di kota ini. Karena adalah bukti bahwa dosanya sudah diampuni sebelumnya. Allah tidak pernah mengubah pola pengampunan dan hukum pengampunannya. Allah tidak pernah mengubahnya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 saudara bisa lihat. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman dikatakan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil perbuatan. Jangan ada orang memegahkan diri. Itu bukan karena kau mengumbar-umbar kasih.
itu bukan karena engkau berbuat baik. Tidak. Tapi Alkitab berkata karena iman. Dan iman itu anugerah Allah. Jadi jangan engkau salah tafsir. Berarti Maria sebelum Lukas pasal 7 pernah mengalami secara pribadi pelayanan dari Yesus. Dan di dalamnya adalah pengampunan. Dan dia menunggu momen kapan Yesus kembali ke Betania. Waktu dia mendengar Yesus ada di rumah Simon, si kusta, orang Farisi itu. Dia tahu dia merupakan kejijikan bagi kota. Tapi satu kota tidak ada yang tahu bahwa dia sudah bertobat. Bahwa dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya mau lihat. Yesus mengatakan demikian di ayat 50. Tapi Yesus berkata kepada perempuan, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Efesus 2 ayat 89. Saudara lihat pada tayangan. Iman itu anugerah Allah. Pemberian Allah. Jadi kau sekarang memanifestasi, mengekspresikan kasih. Untuk membuktikan bahwa dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipanggil. Banyak yang lahir baru, banyak yang dosanya sudah diampuni, tapi nggak mengerti rencana kehendaknya Allah. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjegaskan kepada saya. Aku, firmanku, tidak pernah bertentangan dengan hukum-hukumku. Lihat pernyataan Yesus. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Cuma Yesus tidak menegaskan kapan itu. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dosa yang banyak itu. Sebenarnya bukan sebab. Maka ia banyak berbuat kasih. Luar biasa. Dia tahu. Satu kota belum mengenal dia sebagai orang yang sudah bertobat. Tapi dia tahu. Dia tahu dia dipanggil untuk masuk kepada rencana kehendaknya Allah. Yaitu. Saya katakan yaitu. Dipilih. Jadi Maria mengekspresikan kasih kepada Tuhan karena dosanya telah diampuni. Sebelum dia bertemu dengan Yesus di rumah Simon. Kalau saudara nggak percaya, buka ayat 47 ini. Dalam Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya baca pada saudara lihat pada tayangan. Ini Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bukan Alkitab yang selama ini saudara pakai. Tapi dalam bahasa sehari-hari, sungguh jelas. Lukas 7 ayat 47. Sungguh, kasihnya yang besar itu dari perempuan ini, Maria. Menunjukkan, ini yang lebih tepat.
Bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kapan itu? Jadi kasihnya, dia menghambur-hamburkan kasih hanya kepada Yesus, kepada kakinya Yesus. Dia tunjukkan adalah sebagai indikator bahwa dosanya sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, dia akan mengasihi sedikit. Gak usah kita buka Alkitab bahasa Inggris yang lain. Itu sudah cukup. Lalu Yesus mengatakan demikian. Ayat 50. Apa yang membuat dia telah menerima pengampunan sebelumnya? Yesus melihat itu masih ada pada wanita ini. Katakan ayat 50. Imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan damai. Tidak dikatakan dengan selamat. Tapi pergilah dengan damai. Peace. Ini digunakan kata G1515 Irene. Irene dengan damai. Jangan kau gusar. Walaupun satu kota. Walaupun Simon. Rabi ini. Orang Farisi ini tetap mengakui kau seorang pendosa. Damai ada pada hatimu. Karena iman. Bukankah itu sudah beres yang lalu? Perbuatanmu itu menunjukkan bahwa itu sudah pengampunan sudah ada. Jadi apa tujuannya Yesus? Berkata-kata di rumah Simon ini. Tentang imanmu telah menyelamatkan kau. Ini ialah yang Yesus katakan. Iman yang pertama adalah iman pribadi. Itu yang dikatakan di dalam ayat 47. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab Indonesia. Dikatakan, kau sangat besar, engkau telah diampuni. Dan sekarang sehingga engkau bisa mengekspresikan kasih. Lalu kemudian Yesus mempublikasikan imannya. Pada saat yang tepat di rumah Simon. Si kusta orang Farisi itu. Untuk menunjukkan. Telah terjadi sebelumnya. Pengampunan itu. Kunci pengampunan. Adalah iman. Iman yang menyelamatkan. Iman juga yang memberikan pengampunan. Iman memampukannya engkau. Untuk menerima kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan berikan kepadamu. Ini yang terjadi pada dirinya siapa? Wanita ini. Simon tidak sanggup menyambut tamu terhormatnya. Tapi Maria lah yang menyambutnya. Saudara mengerti? Maria menyambut bukan di rumahnya. Karena Yesus tidak datang di rumahnya. Tapi Maria menyambut. Dengarkan baik-baik. Sebelum kita akhiri. Maria menyambut Yesus. Yang datang di kotanya. Di mana dia terkenal sebagai seorang wanita yang berdosa. Dan di mana kotanya tetap memandang dia sebagai seorang yang sangat berdosa. Yang dosanya seolah-olah belum diampuni. Tapi lihatlah. Dia menyambut Yesus. Dia membasuh kaki Yesus dengan air mata. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa. Maria sejak diampuni dosanya. Mengasihi pribadi Tuhan. Sehingga suatu hari di Lukas 7 hanya 3 pasal ke depan. Ya walaupun itu beberapa tahun. Hanya 3 pasal ke depan. Dia duduk dekat kaki Yesus. Mendengarkan perkataan Yesus. Saat Yesus datang suatu ketika. Dia meminyaki kaki Yesus dengan mur. Waktu ketika Yesus datang lagi. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Terus makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Wah, luar biasa sekali, saudara.
Lihat apa yang saya sampaikan. Sampai klimaksnya. Sampai 2 hari menjelang Yesus mati. Minyak narwasi itu masih ada. Kalau engkau membaca di Yohanes pasal 11. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Dan menyikanya dengan rambutnya. Sebelum Lazarus mati. Dia pernah meminyaki kaki Yesus. Dengan minyak mur. Bukan hanya dengan air mata. Dan menyikanya dengan rambutnya. Itu sebabnya Tuhan punya kepedulian. Untuk datang dan menyembuhkan Lazarus. Untuk peduli kepada kota Betania. Karena ada orang pilihan. Saya mau membuka satu ayat. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Dari segala yang hidup. Tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi. Tidak ada yang akan selamat. Tidak ada yang akan selamat. Akan tetapi. Oleh karena. Di tengah-tengah orang. Dunia ini. Pada waktu itu. Hidup orang-orang pilihan pada waktu itu. Maka waktunya akan dipersingkat. Jadi orang-orang kehadiran orang pilihan. Itu melakukan percepatan. Di sini digunakan orang-orang pilihan ini. Dengan kata eklektos. Sama seperti. Matius 24. Matius 22 ayat 14. Eklektos. Ini menunjukkan pada kita. Betapa istimewanya orang pilihan Allah. Dengan kata lain. Saya mau. Supaya saudara mengerti. Tentang apa yang saya mau maksudkan. Dengan kata lain. Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Yesus datang ke Betania beberapa kali. Karena ada orang pilihan. Bukan karena Yesus mau pergi ke kota A. Dia tentu harus melewati kota B. Tidak. Karena ada orang pilihan. Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Lihat. Perhatikan saya. Yerusalem itu ada di utara Galilea. Untuk orang Galilea menuju kepada Yerusalem. Itu tanah Judea, Yehuda. Judea. Dia harus melewati Samaria. Tetapi Alkitab menuliskan pada kita di Yohanes 4. Saudara bisa lihat pada tayangannya ayatnya. Yohanes 4. Ayat 4.
Ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saya boleh menceritakan pada saudara sesuatu yang tidak saudara ketahui mungkin selama ini. Yerusalem agak ada di utara Galilea. Nazaret jauh sekali. Jadi orang-orang dari Yerusalem mau pergi selalu menghindari Samaria. Ya, mereka akan berjalan dulu ke timur, menyeberang sungai Yordan, lalu kemudian melintasi sungai Yordan. Setelah mereka pastikan bahwa kalau mereka menyeberang lagi, itu sudah masuk daerah Galilea dan bukan lagi tanah Samaria. Begitu sebaliknya dari Nazaret, mereka pergi dulu ke timur. Menyeberang sungai Yordan, langsung melintasi sepanjang sungai, lalu kemudian mereka pastikan bahwa mereka sudah dekat dengan tanah Judea, lalu mereka menyeberang ke arah barat, baru mereka ke Yerusalem. Itu selalu. Tapi Yesus, saya ingin sebelum kita berdoa, tetapi Yesus, dia pergi beberapa kali ke Betania, melakukan hal-hal yang besar di Betania, karena orang pilihan. Itu menjadi daya tarik. Dan Yesus pulang dari Yerusalem, dia harus melintasi Samaria. Yesus paling cepat sampai tapi akhirnya dia tinggal di Samaria 2 malam. Yesus kenapa meminta? Dia tahu ada orang pilihan Allah. Di mana? Di Sikem, di Sikar. Oh, luar biasa. Saudara bisa lihat sekarang. Marta sibuk, peduli, dengan cemas, dengan banyak perkara. Tapi Maria hanya sibuk satu hal. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Itu yang merupakan identitas orang pilihan. Dengarkan baik-baik. Apa artinya duduk dekat kaki Yesus? Duduk dekat kaki Yesus adalah kesiapan untuk menerima, menaati apa yang Yesus ajarkan. Itu juga merupakan adalah penundukan diri. Itu juga menunjukkan adalah iman mengenai Yesus. Duduk di kaki Yesus itu menunjukkan dia adalah murid yang hanya bungkam, hanya menerima dan menerima. Duduk di kaki Yesus. Itu menyiratkan kasihnya. Jadi saudara bisa lihat Maria dan Marta. Kalau kau ingin kuat melayani kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, kau gak boleh kehilangan yang satu ini. Duduk di kaki Yesus sebagai muridnya. Kalau saudara ingin mendapatkan revival di kota dan bangsamu, seperti yang terjadi pada Maria di Betania. Wanita pendosa itu sudah tidak disebutkan lagi. Gimana engkau bisa mendapatkan revival? Kau harus mulai bergabung duduk dekat kaki Yesus. Makanya Yesus berkata, di mana saja, Matius 26 ayat 3, Injil saja diberikan. Apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut. Maria sudah merupakan mengambil bagian yang terbaik karena dia orang yang dipilih. Sebelum kita berdoa, saya ingin bagikan ini. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadamu, yaitu Tuhan sendiri, seperti orang Lewi. Mazmur 119
Mazmur 119 ayat yang ke-57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Ini yang mari bagian dia Tuhan, firman-Nya melalui perkataannya. Kemudian Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kolose 1 Paulus mengatakan dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi sudah ada yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Kau harus mendapatkan bagian itu. Jangan bayangkan bahwa duduk dekat kaki Yesus adalah hal yang sangat kecil dan tidak berarti. Itu menunjukkan engkau adalah orang pilihan. Mengapa? Sebab duduk dekat kaki Yesus, itu berarti ada kedamaian. Pulanglah dengan damai. Imanmu telah menyelamatkan kau. Itu berarti kekudusan. Berarti engkau mengkhususkan dirimu hanya untuk Tuhan saja. Itu berarti juga kekuatan buat engkau. Kenapa? Karena engkau duduk bersama dengan Yesus dan makan di atasnya. Engkau menyerap kekuatannya dia, sukacita dia. Berarti engkau memperoleh hikmat. Belajar tentang anak Allah, mengerti terlebih dahulu, dan akhirnya berpegang untuk dilakukan. Itu adalah hikmat. Duduk dekat kaki Yesus. Saya ulangi, duduk dekat kaki Yesus. Berarti adalah engkau memiliki semangat. Semangat ilahi. Yang menyala-nyala berkobar-kobar. Karena kasih Kristus. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya menantang saudara sebelum kita berdoa. Saudara tahu sekarang bagaimana menjadi dipilih Allah dalam hidupmu. Mau engkau bergeser ke tempat itu. Itu tergantung pilihanmu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kau menunjukkan kepada kami secara jelas bagaimana menjadi dipilih oleh Engkau. Saudara, punyalah ketetapan hati. Dan saudara tahu ketetapan hati itu datang daripada kualitas pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ketetapan hatimu bukanlah ketetapan hati yang tanggung, yang separuh, yang hanya sebagian, tapi yang sama ketika engkau memberikan pilihan. Apa yang terpenting dalam hidupmu? Apa yang tetap engkau melakukan? Saya berdoa bagi orang-orang yang kadang-kadang mudah sekali, cemas, gelisah. Ini belum saya lakukan di gereja. Ini belum saya lakukan di gereja. Ini belum saya ginikan. Bagi engkau membutuhkan satu kekuatan dan kedamaian. Dan satu kerendahan hati. Untuk supaya engkau hanya bisa.
Kau memiliki kekuatan apabila engkau melakukan perintah dari Allah sendiri. Saya berdoa pada saat ini, supaya Bapa menganugerahkan kepadamu satu kelepasan, jalan kelepasan yang jelas dari firman yang baru saja engkau dengar. Saat ini, merdekalah engkau. Sehingga hatimu tidak digerus dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ya, bersyukur padamu, Tuhan, untuk kemerdekaan. Dan kami bersyukur karena kau menunjukkan jalan. Orang sekota bisa menganggap diri kami sama seperti pohon narwastu. Sama seperti Maria, hanya orang berdosa. Tidak ada apa-apanya. Tetapi kota ini akan didatangi, dikunjungi oleh raja di atas segala raja. Karena dari pohon narwastu yang jelek, yang adalah gambaran gereja, bau semerbak, menunjukkan kehadiran raja di atas segala raja, hadir saat ini. Bapak terima kasih. Kau bukan hanya memberikan kepada kami pengharapan, kau bukan hanya memberikan kepada kami suatu hal yang akan terjadi, tapi engkau memberikan kepastian kepada kami bahwa itu sedang terjadi dan sedang terjadi. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk pengertian dan hikmat. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.